kamu sejak kapan dilibatkan oleh keluarga untuk masuk di bisnis ya? Atau mungkin juga kamu bisa cerita posisi kamu sekarang sebagai apa gitu ya? Oke, silakan Evelyn dimulai ya. Oke, jadi pertama-tama keluarga saya bergerak di industri kopi, tapi bukan menjadi sebuah kopi yang minuman gitu, Pak. Jadi kita ngumpulin biji dari petani, diolah, lalu nanti disebarkan ke perusahaan lainnya untuk diubah menjadi minuman kopi gitu. Jadi kita bergerak dari awal 2009 ke 2010 gitu, Pak. Jadi udah sekitar 15 tahun lah. Nah, saya dilibatkan mulai dari umur 8 mau ke 9 tahun yang awalnya itu ngebantuin mama sama bapak untuk nulis angka ataupun jumlah kopi dari petani ke pembukuan kita gitu. Jadi ada yang menimbang kopi tersebut, dikasih tahu angkanya, saya tulis tuh ke buku. Nanti sama orang tua saya ditulis timbangan kopi mereka dengan harga kopinya, lalu dikasih uangnya gitu. Awalnya sih bermula dari ikut bantu nulis-nulis di toko gitu, Pak. Sampai akhirnya udah karena udah terbiasa, orang tua mulai berani untuk ninggalin saya di toko gitu. Maksudnya mulai berani untuk mempercayakan saya menjaga toko, menjaga kasir gitu. Karena kan kalau misalkan di usaha yang orang tua saya jalankan ini, saya sebagai anak umur 9 tahun pada saat itu udah apa ya udah ada tanggung jawab untuk memberikan uang kepada para petani gitu. Jadi bukan kepercayaan yang mudah juga dan bukan sesuatu yang mudah juga sebenarnya untuk anak 9 tahun melakukan gitu. Tapi karena memang udah terbiasa jadi bisa dijalankan gitu, Pak. Jadi industri kopi yang kami jalankan ini seperti hmm, kolektor gitu lah, Pak. Jadi petani-petani mengumpulkan di satu toko, yaitu toko kami. Dulu namanya Surbakti Kopi. Surbakti itu sendiri nama marga di orang Batakaro. Lalu sering berjalannya waktu karena suruh bakti itu boleh dipakai sama siapa aja kan. Karena banyak juga orang-orang di luar keluarga kami yang memakai gelar suruh bakti jadi diubah ke Loken Coffee gitu. Loken itu nama tengah saya sendiri dan adik-adik saya gitu sih Pak. Dan sering berjalannya waktu karena kami selalu mendevelop usaha kami, orang tua mulai berpikir untuk berjualan bubuk kopi, yaitu bubuk yang kita seduh tapi meninggalkan ampas gitu. Awalnya dijual ke sesama teman, dari teman bapak saya ke temannya lagi, teman-teman kuliah gitu dan sebagainya. Dan kita juga menawarkan ke beberapa kafe di sekitaran Kota Brastagi yang ada di Sumatera Utara gitu. Nah, ketika saya masuk ke BINUS, pada saat itu diwawancara, saya sudah memiliki bisnis. Sebenarnya bisnis saya pada saat itu dropshipper skincare pada zaman pandemi dan mulai mendevelop ke arah kopi juga mengikuti jejak orang tua. Nah, saya juga buat bisnis kopi bubuk, tapi yang berbeda yaitu tingkat kematangan pada bubuk kopi yang saya akan develop dan akan diperjualkan itu tingkat keasamannya, Pak. Jadi tingkat keasaman kopi itu mempengaruhi rasa asamnya, mempengaruhi kafein yang ada gitu. Jadi misalkan ada orang yang asam lambung atau GERD gitu mungkin bisa memesan yang lebih low, ada yang suka agak asam bisa memesan yang lebih high gitu sih Pak. Kurang lebihnya. Ya menarik ya, Evelyn. Saya ingin, apakah ada pesan dari orang tua atau motivasi sehingga kamu sampai sekarang tidak ingin bekerja di orang lain lah atau sebagai karyawan atau apa ya, tapi ingin terus mengembangkan bisnis. Mungkin ada pesan apa atau mungkin apa ya, kalimat apalah pernah orang tua, ibu atau bapak gitu? Oh, kalau motivasi dari orang tua sendiri, secara lisan apa ya Pak? Mungkin aku juga masih mikir ya Pak, tapi pasti ada. Cuman karena kita udah dibiasain kerja dari kecil ikut bantu-bantu, jadi mungkin terbiasa untuk memimpin gitu istilahnya Pak, memimpin Oh, orang-orang. Jadi ada motivasi untuk bekerja dan mempunyai brand sendiri gitu Pak. Kalau oh, motivasi dari orang tua sih selalu ngebilang eh, ketika kita punya sesuatu, kita bisa memberikan banyak ide gitu. Jadi kita nggak terperangkap sama isi kepala orang lain gitu, tapi dalam hal yang bagus ya Pak. Dan ketika kita punya sesuatu yang besar itu, kita bisa membantu sesama. Nah, jadi itu sih motivasi saya Pak. Sebenarnya kita bisa kalau misalkan nih kita punya bisnis dan ya puji Tuhannya lancar apa segala macam, hal-hal baik menghampiri,
kita jadi punya kekuasaan untuk ngebantu orang lain juga. Ya mungkin lebih ke arah kekuasaan yang kita punya sih Pak, tapi dalam hal yang baik tentunya. Oke, Oke, terima kasih Evelyn ya. Ini saya nanti akan dieksplor mungkin di apa episode berikutnya ya. Kalau ini kayaknya industri kopi, Evelyn kalau berminat untuk terus supaya mahasiswa lain terinspirasi ya, baik yang sudah punya bisnis ataupun tidak. Mungkin intinya saya ingin menginspirasi khususnya mahasiswa prodi CP ya. Sementara cukup ya Evelyn, tapi saya ingin Ya, ke Jason, tapi Evelyn tetap di sini ya. Jason, baik-baik Pak. Jason, boleh nggak kamu cerita juga seperti apa yang saya tanyakan ke Evelyn tadi? Mungkin apakah keluarga kamu di bisnis bidang apa gitu? Silahkan. Berarti dari keluarga dulu ya, Pak ya, Iya, untuk boleh, pertanyaan boleh. pertamanya. Ya, ini kamu saat ini Kebetulan, sebagai talent ya, sebagai talent ya. Ya, siap baik, Pak. Kebetulan kalau misalnya untuk bisnis keluarga sendiri, aku bukan dari keluarga pembisnis, Pak. Jadi oke, menarik, keluarga menarik. itu ayah bekerja di satu perusahaan swasta, Ya, terus ibu itu ibu rumah tangga. Jadi kebetulan aku masuk ke creative partnership ini memulai untuk nah, menjadi seorang entrepreneur tanpa ya, ada latar belakang keluarga yang pengusaha kayak gitu, Pak. iya, iya. Oke, kenapa kamu tertarik di bidang bisnis ya? Meskipun tadi keluarga bukan pebisnis ya. Boleh cerita Hmm, mungkin apa alasannya? mungkin yang jadi alasan paling kuatnya itu adalah ketika aku ngeliat ketika kita punya eh, kita jadi seorang pembisnis, kita itu bisa menyelesaikan berbagai masalah gitu yang ada di masyarakat gitu Pak. Kalau misalnya kita sebagai karyawan, mungkin kita cuman bisa ikut apa kata bos, ikut apa kata Ah, atasan. Tapi kalau misalnya kita menjadi seorang pebisnis, otomatis kita bisa jadi agent of change atau orang-orang yang bisa jadi problem solver gitu di masyarakat begitu Pak. Oke. Nah, ini pertanyaan ke Jason dan ke Evelyn ya. Kamu mungkin terinspirasi semangat berbisnis. Apakah ada salah satu inspirasi dari mata kuliah di CP? Boleh sebutkan, tidak perlu dosennya siapa ya. Ada intro to entry, atau ada business plan, ada marketing, atau apapun lah. Boleh satu aja, mungkin tim apa Jason atau setelah Jason kemudian Evelyn. Boleh silahkan. Oke baik. Kalau untuk saya kebetulan kemarin itu ada yang namanya social entrepreneurship ya kalau nggak salah, Oh iya iya socialpreneur. iya Nah iya. itu sih yang menurutku cukup bikin jadi insight yang cukup baik lah, yang untuk memotivasi aku terutama. Jadi aku belajar benar-benar kayak, oh ternyata nggak cuma cari cuan aja, nggak cuma cari Oh oke 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 keuntungan aja Pak, tapi kita oke. juga bisa bekerja sama dengan government, bekerja Iya sama iya. jadi non-profit lah untuk Oke oke menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat itu gitu Pak. oke oke menarik. Boleh Evelyn mungkin masih ingat mata kuliah apa yang menginspirasi? Dosennya tidak perlu disebutkan. Kan dosennya bisa saya ngajar di mana ya, dosen lain juga ngajar. Tapi mungkin dari sisi mata kuliah ya. Hmm, kalau mata kuliah tuh di semester 1 yang sekarang kurikulumnya udah ganti sih Pak, udah nggak ada. Iya iya. Jadi di tahun aku itu semester 1 ada mata kuliah Idea Generation. Oh iya iya betul betul. Iya Idea iya iya. Generation. Jadi sebenarnya kan aku memang terlahir dari orang tua pebisnis Pak. Cuman akunya agak kurang kreatif gitu. Tapi pada saat itu dosen mengajarkan cara kita menggali ide itu seperti apa. Oh, ternyata hal-hal kecil juga bisa dijadiin bisnis. Mulai dari kan bisnis itu lahir dari masalah-masalah yang kita masalah-masalah masyarakat yang kita selesaikan gitu kan ya Pak. Jadi Ya. ternyata hal-hal simple bisa menjadi hal yang besar di mata kuliah Idea Generation itu gitu sih Oke Pak. oke Karena itu kita benar-benar kayak bermain, bukan bermain sih, benar-benar kayak ngulik-ngulik kehidupan banget di mata kuliah itu gitu sih Pak. oke.
Oke, terima kasih nih. Kebetulan dua mahasiswa ini satu keluarganya dari pebisnis, satu bukan ya, tapi punya mindset semangat untuk terus berbisnis sampai alumni lah. Bahkan saat ini juga Mm-mm. Evelyn maupun Jason bisnis ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman mahasiswa lain baik sekelas ataupun di luar kelas. Oke, selamat malam ya teman-teman. Terima kasih nih waktunya ya. Oke, Ya, ya selamat malam. Oke, Makasih ya Pak kesempatannya. sama-sama, malam sama-sama. Mbak. Ya.